lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Dengan teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Ketika bangun bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Febi Sintia Sibuan dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membuat video ujian praktik agama khotbah dengan tema Orang Samaria yang Murah Hati, terdapat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami masih bisa melakukan dan mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus, siapkan hati dan pikiran kami supaya hanya tertuju kepadamu, dan berikanlah kami Tuhan mengerti apa yang akan disampaikan dari firman-Mu ini ya Bapa. Berikanlah ya Tuhan hati yang dengar-dengaran dan yang mau melakukan firman-Mu. Jangan jadikan firman ini Tuhan menjadi sia-sia, tetapi Engkau ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku dari firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan Samaria mati. yang murah hati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, Suatu pengampunan kali, dosa, Yesus kebangkitan sedang daging, mengajar dan hidup orang yang banyak. kekal. Amin. Dan ketika Ia sedang mengajarkan mereka, datanglah seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi ahli Taurat ini belum puas untuk membenarkan dirinya dan untuk mencobai Yesus. Ia bertanya lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Untuk menjelaskan kepada ahli Taurat dan orang-orang yang di sana, Yesus menjelaskan melalui perumpamaan. Ada seseorang yang baru saja datang dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Di perjalanan dia dihadang oleh penyamun-penyamun. Penyamun-penyamun ingin merampok barang yang ia bawa. Tidak hanya merampok, penyamun tersebut juga memukuli orang tersebut hingga ia babak belur. Ia tidak berdaya, terbaring di pinggir jalan dengan luka di sekujur tubuhnya. Ia hanya mengharapkan pertolongan orang lain. Ia melihat seorang imam di atas kudanya lewat. Imam ini pasti akan menolongnya. Dengan sekuat tenaga, ia meminta tolong. "Tolong, tolong." Imam tersebut hanya mendekat.
Imam tersebut hanya melihat orang yang terluka itu, dan ia membawa kudanya pergi menjauh, berjalan ke seberang, meninggalkan begitu saja orang yang terluka itu. Dengan tak berdaya, ia hanya bisa terbaring sambil menunggu bantuan. Ada seorang Lewi yang lewat dan mendekat. "Tolong, tolong." Mendengar permintaan tolong, orang Lewi tersebut menjauh, karena ia tidak mau direpotkan. Dengan pergi, meninggalkan begitu saja orang yang terluka tersebut. Ia terbaring lemah, begitu sedih karena imam dan Lewi bahkan tidak mau menolongnya. Akan tetapi, datanglah seorang Samaria yang mendekatinya. "Hai teman, bangunlah. Lukamu begitu parah. Aku akan membalut luka-lukamu dan memberikan minyak dan anggur." Segera ia menaikkan orang yang terluka tersebut di atas kudanya. Ia menuntun kudanya, membawa orang tersebut untuk diobati dan istirahat. "Tuan, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Setelah bercerita, Yesus bertanya kepada ahli Taurat tersebut, "Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesamamu manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu?" Dengan sedikit malu, ia menjawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." "Pergilah dan berbuatlah demikian." Setelah mendapat jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya, melalui cerita yang Yesus berikan, ahli Taurat ini segera pergi. Dari cerita yang telah Tuhan Yesus berikan, kita melihat ada seorang imam. Imam adalah orang yang mengajar di Bait Allah, yang mengajarkan tentang hal-hal baik. Akan tetapi, ternyata imam ini tidak tergerak untuk menolong. Kita melihat orang Lewi. Orang Lewi adalah orang-orang yang melayani di Bait Allah. Akan tetapi, ketika ia melihat ada yang terluka, ia tidak tergerak hatinya dan menolak untuk direpotkan. Sebaliknya, orang Samaria pada saat itu, orang Samaria selalu bermusuhan dengan orang Israel. Mereka tidak pernah hidup rukun. Akan tetapi, ketika orang Samaria ini melihat orang Israel yang terluka, dengan belas kasih, ia mengobatinya. Ia menaikkan ke atas punggung kudanya. Bahkan, ia memberikan uangnya untuk merawat orang Israel. Contoh dalam kehidupan yang bisa kita ambil di masa-masa pandemi seperti ini. Ketika tetangga kita sedang terjangkit virus COVID-19, mereka pastinya membutuhkan makanan dan vitamin. Dan pastinya mereka sangat membutuhkan biaya. Oleh karena itu, kita bisa membantu dengan memberikan makanan dan vitamin serta memberikan semangat kepada mereka tanpa memandang mereka baik suku, ras, budaya, dan agama. Menolong orang lain ketika kesulitan
tanpa mengharapkan imbalan, memberi dengan kasih, seperti dalam buah roh, yaitu kasih. Mengapa kita harus saling Dari mengasihi cerita sesama ini, kita? kita belajar, Karena biarlah Tuhan kita Yesus sesama lebih dulu manusia mengasihi kita. hidup saling Jadi, mengasihi, kita bahkan harus terhadap mengikuti musuh kita. teladan Kiranya Tuhan Yesus. kita sebagai Kita anak mengasihi Tuhan sesama bisa manusia menjadi berkat seperti diri dimanapun, kita sendiri, bisa menjadi dan seperti kesaksian Tuhan Yesus. bagi orang-orang sekitar kita, mengasihi orang-orang sekitar kita, terutama saudara seiman. Untuk mengakhiri firman Tuhan yang telah saya bawakan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kalau kami masih bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan, supaya Tuhan apa yang kami telah dengar, yang kami telah baca, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, Kau berkati kami Tuhan Yesus, satu persatu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.